Selamat bertemu lagi, selamat jumpa lagi ya dengan sahabat-sahabat Sabda sekalian yang saat ini atau hari ini sedang bergabung dengan program Kenal Yayasan Bagas Sabda atau Kenal Ilsa, baik yang mengikutinya secara live atau mungkin saat ini sedang menonton siaran tundanya. Dan bersyukur sekali kita bisa bertemu dalam suasana yang penuh ucapan syukur sebenarnya, karena kami bersama-sama akan menyampaikan ucapan-ucapan syukur kami terkait pelaksanaan pelayanan Yayasan Lembaga Sabda selama semester 1 2024. Ya, nggak kerasa banget ya, sahabat Sabda di rumah. Sudah 6 bulan kita menjalani tahun 2024 dan sekarang ini kita sudah masuk ke semester kedua sebenarnya ya. Dan bersyukur karena hari ini saya nggak sendiri, ada teman-teman dari penanggung jawab dari tim yang ada di Yayasan Lembaga Sabda yang akan membagikan ya ucapan syukurnya dalam acara Kenal Ilsa Highlights pelayanan Yayasan Lembaga Sabda 2024. Sudah ada lengkap, saya bisa lihat di layar saya semua. Halo teman-teman. Ada Yudo, ada Hadi, ada Santi, dan juga ada Roma. Nih wajahnya cerah-cerah semua nih, nggak sabar lagi ingin bersyukur karena dari tadi mereka udah bersyukur latihan. Latihan untuk mengucapkan syukur, dan sekarang mereka benar-benar akan memberikan ya ucapan syukur terbesar dari masing-masing timnya ya. Bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelayanan Tuhan berikan, tetapi benar-benar sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang semester 1 2024. Oke, kita akan buka dulu dalam doa sebelum kita memulai ya untuk acara selanjutnya. Saya minta kesediaan teman saya, Yudo, untuk memimpin di dalam doa pembukaan. Silakan Yudo. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami sekarang akan memasuki event untuk teman Ilsa. Yang Tuhan kau menolong setiap kami, setiap teman-teman yang akan sharing, dan juga setiap teman-teman yang akan juga mengikuti. Kiranya Tuhan berkati. Dan Tuhan, kami mau menghitung berkat Tuhan lewat acara ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami semakin dalam untuk menghormati Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Yudo. Iya, ya. Jadi tadi saya sudah katakan saya tidak sendirian, ada teman-teman saya dan pastinya ingin kenal. Mungkin ada yang belum kenal juga ya. Silakan bisa memperkenalkan diri deh, mulai dari ladies first ya. Saya persilahkan mulai dari Roma, lalu nanti setelah itu berpindah ke samping-sampingnya. Silakan Roma, mulai dulu untuk memperkenalkan diri dan nama timnya. Oke, ya seperti yang sudah dibilang Bu Evi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nama saya Roma. Saya salah satu staf dari tim Sabda Academy. Nanti Sabda Academy itu apa? Nanti setelah ini saya akan laporkan. Yes. Iya. Yes. Oke. Terima kasih Roma. Next. Ya. Halo rekan-rekan Sabda, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Santi. Saya salah satu dari tim steering committee. Ya, nanti selebihnya kita juga akan sharing ya untuk nanti. Apa ini steering committee dari Yayasan Lembaga Sabda? Nanti Santi akan jelaskan. Oke, silakan. Lanjut. Saya ya. Siapa ya, dulu dong? Halo rekan-rekan. Ya, rekan-rekan semua, selamat siang. Nama saya Hadi. Saya dari tim divisi Sabda Labs yang menangani untuk membuat sistem studi Alkitab. Ya, nanti akan kita lihat highlight-highlight yang sudah kita lakukan. Makasih. Yes. Thank you, Heidi. Next. Iya, teman-teman, sahabat Sabda dimanapun berada, saya Yudo. Saya penanggung jawab, salah satu penanggung jawab di Sabda Resources. Iya. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak ya. Bersyukur ya untuk hari ini. Sebenarnya mereka kenapa dari tadi mereka menyebut salah satu penanggung jawab, karena sebenarnya setiap tim itu penanggung jawabnya ada 2 ya. Nah, kalau Roma itu ditemani oleh rekan saya bernama Christian. Kalau Hadi itu ada Aldo, dan kalau Yudo di Sabda Resources itu ada Bang Pio. Nah, kalau Santi ini dengan pengurus ya Yayasan Lembaga Sabda. Oke, kalau gitu saya mau mulai dulu aja deh dari teman saya. Yang pertama adalah Hadi ya. Silakan Hadi. Apa aja sih ya? Tadi kalau Hadi menyebutkan salah satu penanggung jawab dari divisi Sabda Labs. Apa itu divisi Sabda Labs ya? Lalu apa saja nih ucapan syukur atau highlight pelayanannya sepanjang 1 tahun ini? Oh, tapi sebentar Hadi ya. Sebelum
sebelum memulai, saya ingin memberitahu dulu kepada rekan-rekan di rumah ya bahwa Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya sepanjang tahun 2024 kami sedang mencoba atau menjajaki untuk struktur divisi yang baru, dan ini sebenarnya di awal tahun lalu sudah kami jelaskan juga, tetapi mungkin ingin memberikan penyegaran kembali. Jadi yang sebelumnya kita ada 7 divisi, sekarang kita menjadi 3 tim ditambah 1 steering committee ya. Ini karena perkembangan yang luar biasa juga mengikuti perkembangan dari teknologi yang sekarang, khususnya ketika kita mulai banyak bekerja atau banyak mengembangkan untuk proyek-proyek artificial intelligence gitu ya. Jadi ada banyak cara kerja, ada banyak proyek-proyek yang juga harus dilakukan dengan cara baru, sehingga ini juga menuntut untuk struktur divisi atau struktur organisasi juga harus dikembangkan lagi. Dan sekarang menjadi lebih simpel sebenarnya ya, dari 7 divisi menjadi 3 tim kerja dan 1 steering committee. Tapi kerjaannya ternyata lebih banyak daripada 7 divisi. Nah, jadi silakan deh ya. Jadi teman-teman, kita di sini ada divisi Sabda Labs ya, ada divisi Sabda Academy, dan juga ada divisi dari Sabda Resources. Oke, silakan deh, saya mulai dulu dari Hadi ya di divisi Sabda Labs. Silakan Hadi. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Ya, perkenalkan, saya Hadi, tadi sudah perkenalan. Terus divisi Sabda Labs itu sebenarnya tugas khususnya adalah untuk membuat sistem studi Alkitab melalui teknologi yang ada. Dan kalau saat ini kita menggunakan AI, itu salah satu tools untuk bisa menggunakan AI untuk melakukan studi Alkitab. Kalau secara umum pasti terkait dengan cara kerja untuk secara teknis ya. Jadi bagaimana menyiapkan perangkat lunak, software untuk mereka teman-teman juga bisa dengan baik, infrastruktur dan yang lain-lain. Jadi tugas umumnya yang terkait dengan komputer untuk teman-teman bisa bekerja. Lalu kami juga mengucap syukur, tadi Mbak Evi juga sudah menyebutkan bahwa di tahun ini sudah terjadi pergantian struktur organisasi, dan itu terjadi untuk divisi Sabda Labs juga, karena beberapa tahun yang lalu juga berbeda dengan tahun yang ini. Tahun yang ini kita benar punya komplit tim ya, tim anggota punya peran masing-masing, tidak lintas divisi gitu. Jadi di dalam satu tim itu kita sudah punya orang-orang tersendiri untuk menangani hal-hal tertentu. Misalkan kita dari administrasi ada yang menangani langsung dari situ, bagaimana bisa berkoordinasi dengan tim-tim yang lain, ada orang sendiri, terus ada yang hal teknis, untuk infrastruktur, untuk server, untuk pengembangan situs, untuk AI, dan yang lain. Jadi punya penanggung jawab masing-masing gitu. Nah, mengucap syukur juga pada tahun ini juga kita ada transisi juga sebenarnya, karena ada salah satu anggota tim kita juga yang sudah keluar, tapi puji Tuhan sudah digantikan dengan 1 orang. Jadi paling tidak bisa menggantikan perannya dan sampai saat ini bisa jalan dengan baik. Dan bersyukur juga Mbak Evi, karena kita tahun ini juga semester ini kedatangan tamu dari CIT untuk bisa menolong salah satu proyek yang kita kerjakan. Dan itu juga menolong bagi kami, bagi Yayasan Lembaga Sabda secara khususnya, untuk mengembangkan satu proyek untuk bisa dipakai oleh banyak orang, yaitu situs nanti proyek-proyek ministry engine gitu, untuk bisa orang-orang bisa memakai bahan-bahan itu untuk bahan belajar. Nah, beberapa highlight yang sudah kami lakukan selama 1 semester ini, yang pertama pasti terkait dengan infrastruktur. Tahun ini cukup banyak pengembangan device-device hardware yang ada gitu. Kita sudah mengupgrade sehingga tim dari Yayasan Lembaga Sabda memiliki perangkat yang cukup mumpuni, sehingga mereka teman-teman bisa bekerja dengan baik. Lalu kita juga mengolah bagaimana data-data juga itu bisa dikelola dengan baik juga, dan itu highlight untuk semester 1 terkait dengan infrastruktur. Dan yang paling menarik juga di semester 1 itu kita beneran bisa menggunakan AI. Kalau tahun yang lalu itu kita baru mencoba untuk menggunakan AI, semester ini kita beneran menggunakan AI untuk meng-create bahan. Nah, itu bahannya itu variatif, bisa berbentuk teks, bisa berbentuk audio atau media, dan yang lain. Dan itu Sabda Labs menciptakan itu dan melakukan hal itu untuk membuat bahan-bahan. Contohnya yang ada bahan satu jawaban itu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Lalu ada audio Alkitab AYT yang itu juga di-generate menggunakan AI gitu. Lalu ada satu hal yang menarik juga bagaimana penggunaan AI itu, yaitu menggunakan custom GPT. Kita menggunakan platform OpenAI untuk bisa membuat Alkitab GPT di dalamnya, sehingga orang bisa dengan mudah untuk bisa belajar melalui dataset yang sudah kita siapkan. Jadi orang yang belajar Alkitab
paling tidak sudah diarahkan supaya tidak tersesat dengan hal-hal yang lain, karena kita menyiapkan dataset yang baik dan yang lengkap gitu, dan itu merupakan pencapaian dari kita untuk membuat sistem GPT untuk Alkitab GPT. Lalu menarik juga kita yang terkait dengan bahan, kita sudah menyelesaikan buku tafsiran MHJ Mbak Evi. Jadi buku MHJ yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang ya. Kalau kita melihat dari review, feedback dari pengguna di luar, bagaimana ini MHJ, apakah sudah bisa lengkap atau tidak. Nah, kita bersyukur karena kita kerjasama dengan mitra, dan mitra sudah memberikan hak teks itu secara lengkap, perjanjian lama sampai perjanjian baru, perjanjian sampai wahyu, dan itu sudah diolah, diproses, dan didistribusikan dalam berbagai platform Sabda gitu. Jadi dari situs Alkitab Sabda, software Sabda, aplikasi, jadi saudara-saudara semua bisa memakainya dengan mudah di sana ya. Lalu yang terakhir itu terkait dengan Sabda Academy yang sedang kita kerjakan juga. Jadi ini harapan kita sih terkait dengan Sabda Academy, bahan-bahan ministry yang sedang kita buat, yang sudah kita produksi ini beneran bisa sampai ke pengguna, karena pergumulan kita juga dari lama-lama hingga saat ini tuh bahan-bahan itu hanya ada di satu tempat gitu, yang hanya bisa kita nikmati sendiri, tapi belum sampai ke end user yang mereka bisa menggunakan bahan itu dengan tepat. Nah, harapannya pengguna proyek Sabda Academy juga ini nanti beneran bisa sampai pengguna, mereka bisa mengakses bahan-bahan dengan lebih mudah untuk bisa belajar terkait dengan pelayanan dan kekristenan. Nah, ini sedang dikerjakan bersama dengan tim CIT nanti, dan nanti akan diteruskan hingga selesai, dan ini paling tidak nanti bisa menjadi kado ulang tahun Mbak untuk Sabda 30 yaitu. Ya, itu dulu Mbak Evi yang bisa saya sampaikan. Oke. Wah, Hadi bersemangat sekali nih Hadi ya menyampaikan ucapan syukurnya, karena emang cukup banyak nih Bapak Ibu sahabat Sabda. Kalau tadi Hadi sempat menyebut dibantu juga oleh teman-teman dari CIT. Apa sih CIT itu? CIT itu adalah Calvin Institute of Technology itu ya. Jadi dari Jakarta, anak-anak muda masih kita latih ya untuk membuat atau program-program menggunakan AI untuk mengembangkan bahan-bahan pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda. Dan kalau biasanya tahun-tahun yang lalu kita lebih banyak mentraining manusia, maksudnya mentraining orang untuk menggunakan sistem Alkitab yang digunakan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Kali ini teman-teman di Labs banyak melakukan mentraining AI gitu ya Hat ya. Kayaknya serunya itu ya Hat ya. Ya, melakukan banyak training, dan itu sudah bersyukur. Gimana? Ada yang skripsi juga, ada yang menyelesaikan skripsi untuk proyek Yayasan Lembaga Sabda. Jadi ada dua teman kita dari Petra sudah bisa menyelesaikan skripsi terkait dengan AI. Ya. Puji Tuhan, itu ya. Jadi kalau kita mau ada lagu tuh, oh sibuknya aku sibuk sekali gitu ya Hadi ya. Oke, wah puji Tuhan ya untuk pengembangan, dan masih banyak sekali antriannya yang masih harus dikerjakan, dilanjutkan lagi di semester 2. Semangat untuk teman-teman dari divisi Sabda Labs, dari tim Sabda Labs. Jika nanti sahabat Sabda ada pertanyaan atau tanggapan terkait laporan atau ucapan syukur dari Halet tiap divisi tiap tim, langsung aja ya, langsung tulis aja di live chat, nanti kami akan tanggapi kalau ada pertanyaan atau bahkan ada usulan gitu ya. Silahkan nanti bisa menuliskan, mengetikkannya di kolom komentar. Oke, sekarang saya lanjut nih ke kubunya para wanita. Saya mulai dari Roma dulu ya. Silakan Roma. Apa nih ucapan syukurmu dari Sabda Academy? Ya, banyak sih Bu ya. Tapi mungkin aku akan seringkas-ringkasnya ya, yang akan menjelaskan bahwa mungkin teman-teman yang mungkin pertama kali mengikuti IG Live dari Sabda Ilsa, Sabda Academy ini salah satu tim juga yang ada di Sabda, dan kita biasanya fokus memberikan pembelajaran, learning atau akademis gitu ya, secara akademis atau micro learning, untuk pembelajaran itu bisa dipakai juga di dalam mereka bisa melatih diri mereka, terus bisa melakukan pembelajaran juga secara online melalui seminar-seminar, melalui kelas-kelas atau bedah kitab yang kita buka, sama sumber bahan-bahan pembelajaran, modul, materi, tutorial pelatihan dan lain sebagainya itu ke seluruh sahabat Sabda yang memakainya gitu. Nah, untuk tahun ini sendiri kita punya 4 fokus ya di Sabda Academy. Yang pertama itu kelas, yang kedua itu bagian seminar training dan juga pelatihan atau roadshow yang kita lakukan onsite ataupun online. Terus yang ketiga itu bagian relasi. Terus itu ada juga beberapa grup dari Growing Together dan lain sebagainya. Dan yang
keempat itu bagian micro learning dan juga broadcasting. Nah, untuk yang kelas-kelas bersyukur sekali karena semester 1 kita sudah membuka lebih dari 5 kelas ya, sekitaran 6 kelas untuk yang semester 1 ini. Itu dibagi juga beberapa, khususnya 2 kelas baru, ya bersyukur karena 2 modul baru bisa dikerjakan. Itu modul doktrin Allah Tritunggal sama modul khotbah untuk awam. Ini modul praktika dan juga sistematika. Jadi seluruh sahabat Sabda yang mengikuti kelas-kelas kita biasanya juga akan mengikutinya selama 1 minggu dengan modul yang tersedia gitu. Dan selain itu juga kita membuka bedah-bedah kitab. Itu ada bedah kitab Yunus kemarin, 1 Tesalonika, sama bedah kitab Wahyu yang hanya 3 pasal. Dan setiap bedah kitab ini juga dibantu oleh teman-teman lain juga untuk menyelesaikan cheat-sheetnya, daftar bahannya. Jadi seluruh referensi yang berkaitan dengan kitab kita yang sedang dipelajari itu bisa didapatkan oleh sahabat Sabda di situs resource.sabda.org gitu ya. Nah, selain kelas-kelas yang kita buka, kegiatan seminar, training, roadshow juga terus berlangsung. Biasanya dalam sebulan kita lakukan 2 kali. Khususnya tahun ini memang masih fokus EA Talks, talk show dengan bidang-bidang pelayanan. Makanya lebih dari 9 kali kita lakukan EA Talks, EA for God, seri EA for God itu mulai dari AI dan 2024, prompting, media, wife, sampai yang terakhir kemarin AI dan doa gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa dapatkan di situs ai.sabda.org. Dan selain itu juga kita melakukan pelatihan-pelatihan terkait AI dan pelayanan, AI dan gereja, dan AI dan pendidikan ke banyak STT sekitar seputaran di Jawa Tengah, di Solo khususnya. Dan kemarin bulan Juni juga kita punya kesempatan, punya waktu untuk bisa memberikan pelatihan secara onsite juga di Surabaya kepada 7 gereja dan juga STT atau pelayanan gitu ya. Bersyukur karena pengenalan tentang AI dan pelayanan ini bisa didapatkan lebih banyak sahabat Sabda untuk mereka juga bisa belajar mengenal AI dan bagaimana dipakai bagi pelayanan gereja mereka. Nah, selain itu kita juga mengerjakan kelompok Growing Together. Ini satu kelompok diskusi yang sangat fun sekali karena biasanya seluruh peserta juga akan mendiskusikan topik-topik yang berkaitan sekali dengan kehidupan kita setiap hari, dan selama 1 semester ini kita lakukan selama 6 kali. Itu mulai dari tentang harapan, tentang kasih, tentang kemarin tentang Pasca itu Passion of Jesus, sampai silaturahmi, dan juga terakhir yang kitab Habakuk itu dari kisah Habakuk pasal 1-3 itu juga kita banyak diskusikan di dalam grup Growing Together selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Nah, ada juga kegiatan lain seperti office hour untuk AI. Ini kita juga baru mulai tahun ini, Bu, untuk bisa jadi ruang tanya jawab di mana mungkin teman-teman yang nggak ngerti tentang AI, yang bingung tentang AI dan bagaimana dipakai pelayanan. Nah, ruang office hour AI ini kita buka sebulan sekali untuk memfasilitasi orang-orang atau peserta yang bertanya seputar AI atau mendiskusikan tentang AI dan pelayanan. Nah, setelah itu baru ada yang terakhir itu tentang micro learning. Dari semua kegiatan kita yang sudah kita lakukan untuk mentraining, untuk pelatihan dan lain sebagainya, itu biasanya sudah ada video utuhnya, dan itu kita potong-potong juga supaya mungkin teman-teman yang punya cara belajar yang berbeda gitu ya bisa mempelajarinya secara mikro gitu ya. Kita juga lakukan itu, dan teman-teman sudah bisa dapatkan banyak sekali yang sudah dipotong-potong videonya untuk jadi pembelajaran edukasi secara mandiri di situs Live.Sabda ataupun mungkin di YouTube Sabda Alkitab gitu. Jadi itu seputar pelayanan Sabda Akademi ringkasnya saja, Bu. Kalau mau dijelaskan satu-satu mungkin nggak cukup waktunya. Iya, dan salah satu juga yang perlu kita syukuri dari Sabda Akademi gitu ya, karena banyak sekali peserta-peserta kelas itu baru ya, Roma ya, yang mengikuti kelas. Jadi tidak melulu diikuti oleh peserta-peserta yang sudah biasa ikut, tetapi semester ini lumayan cukup banyak di setiap kelas. Ada bisa sampai 20-30 peserta baru begitu ya, Rom ya? Iya, apalagi biasanya dari teman-teman yang ikut pelatihan-pelatihan Sabda itu biasanya juga akhirnya baru ada di Sabda ada pelatihan, ada kelas pembelajaran khususnya untuk teologi yang awam gitu ya. Akhirnya mereka mengikutinya dari pelatihan-pelatihan Sabda gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Roma untuk ucapan syukur dari tim Sabda Akademi. Tetap semangat dan lanjutkan untuk semester 2 ini. Silakan saya beralih ke teman saya Yudo untuk memberikan laporan atau memberikan ucapan syukurnya dari Sabda Resources. Silakan Yudo. Oke, baik. Iya. Saya Yudo, kenalan ya di Sabda Resources. Sabda Resources itu dia gabungan dari 2 divisi dulunya, yaitu Sabda Resources sendiri yang banyak berkecimpung di area teks gitu kan.
kemudian satu lagi itu media, media. Nah, ini adalah pergabungan antara dua divisi yang sama sekali tuh kayak dulu tuh agak terpisah gitu. Tapi kita melihat kemudian sebenarnya mereka satu alur workflow gitu kan. Jadi dari teks banyak media atau multimedia gitu. Nah, gabungan ini cukup berhasil kalau saya lihat di semester 1 kemarin. Dia ada banyak komunikasi juga yang terjadi karena duduknya deketan juga gitu. Jadi kita bisa banyak komunikasi dan juga banyak bisa langsung cepat gitu kalau ada hal-hal yang perlu di edit atau disesuaikan supaya kita masuk ke multimedianya gitu kan. Nah, kemudian kami juga bersyukur banget karena di semester 1 kemarin ini backlog tugas-tugas media yang kebanyakan tuh dokumentasi acara-acara sabda ya, entah itu seminar atau acara-acara yang lain di IG Live gitu kan, itu bisa terkejar semua gitu. Teman-teman bisa menggunakan waktu yang ada juga dengan struktur yang ada ini untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang backlog itu. Kemudian yang sangat kami syukuri juga karena teknologi yang baru juga gitu kan. Oke, kalau gitu saya mau lanjut dulu ke Santi ya. Nanti kita coba akan join lagi dengan Yudo untuk menyelesaikan laporannya. Nah, Santi ini akan mewakili dari steering committee. Ya, silakan Santi. Boleh dijelaskan dulu apa sih ini steering committee ya? Silakan. Ya, oke. Ya, sahabat Sabda, jadi steering committee ini tuh tim baru ya di Sabda. Tahun ini juga kita baru ada dan untuk anggota tim steering committee ini sendiri tuh adalah pengurus Yayasan Lembaga Sabda gitu. Jadi sekaligus pengurus, sekaligus jadi tim SC gitu ya. Nah, tim SC sendiri ini adalah komite ya, semacam komite pengarah gitu yang memberikan perspektif untuk jangka panjang gitu, dan juga kami sedapat mungkin gitu ya mengkoordinasi dengan pelayanan Sabda gitu secara global gitu. Jadi memang kami ya bisa dikatakan membimbing gitu ya, mengarahkan seperti itu. Ya, karena ini tim baru, jadi pastilah ya kita akan ada banyak adaptasi sana sini gitu. Apalagi tadi ya ada restrukturisasi, ada 3 tim baru dan plus 1 ya dengan tim SC ini. Jadi kami ya memang sama-sama belajar gitu ya untuk bisa mengkoordinasi dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, kalau bicara tentang ucapan syukur, banyak sekali ucapan syukurnya. Jadi nanti sekaligus saya sharing highlight, itu juga pasti nanti include ya dengan ucapan syukurnya gitu ya. Ya, yang pertama kami sangat bersyukur gitu ya, karena dengan adanya restrukturisasi ini kami boleh melihat gitu ya, bagaimana Tuhan menolong kami untuk bisa saling terintegrasi dengan baik gitu di dalam melayani. Jadi tidak ada tim yang bekerja sendiri-sendiri, itu nggak ada gitu. Jadi apa yang kami kerjakan itu pasti saling terkait dan pasti hasilnya juga menjadi lebih baik gitu ya. Lalu kami juga bersyukur gitu ya dengan adanya tema-tema setiap bulan yang boleh kami pikirkan, kami gumulkan, dan ini juga menjadi dasar di dalam kami melayani setiap bulannya gitu ya, dan ini saling berkait gitu. Jadi ini juga bisa menolong untuk bisa punya fokus yang jelas, sehingga apa yang kami sajikan, semua program, semua produk, bahan itu bisa bisa terfokus dan bisa melayani dengan lebih baik juga. Ya, kami juga bersyukur dengan adanya ini kami bisa mengupdate gitu ya untuk company profile ILSA gitu. Jadi dengan adanya tim yang baru, restrukturisasi yang baru, dan bagaimana ILSA dalam tahun ini menggiatkan tentang gerakan juga gitu ya. Jadi bisa dilihat di sana. Nah, karena ngomongin gerakan nih, ini yang menjadi salah satu hal yang kami giatkan juga adalah gerakan AI for God gitu. Bersyukur karena ada banyak roadshow, ada banyak seminar di mana kami sangat ini ya menggiatkan bagaimana AI for God itu bisa sampai tidak hanya ke kami staf-staf ILSA, tetapi juga gereja-gereja, juga STT, juga rekan-rekan masyarakat Kristen Indonesia supaya bisa memakai AI untuk pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, selain itu kami juga bersyukur ya dengan adanya ini. Jadi gerakan AI for God ini tidak hanya kami kerjakan di sini, tetapi bersyukur Sabda boleh ikut ambil bagian juga dalam tahun ini di IMDC, di mana kami bisa ikut menjadi bagian gitu ya di dalam pelayanan misi dan juga media, dan bisa sama-sama gitu ya bekerja sama dengan organisasi maupun yayasan Kristen dari berbagai negara yang lain. Ya, kami sangat bersyukur untuk hal itu.
Dan juga kami bersyukur gitu ya dengan adanya perkembangan pelayanan juga. Jadi setiap tim ketika ada perkembangan kami juga sangat senang gitu ya, karena ini menjadi satu bukti gitu bahwa Tuhan menyertai kami. Jadi apapun yang kami kerjakan di di tempat ini yang menjadi fokus kami itu, makanya kami semakin semangat gitu ya, karena kami percaya dengan adanya perkembangan ini Tuhan menolong kami gitu. Ya bersyukur juga dengan adanya staff-staff yang masih terus bersemangat melayani Tuhan, saling menopang. Kalau ada yang lelah juga kami ini ya, kami semangati gitu ya, bersyukur untuk itu semua. Jadi kalau rekan-rekan ada yang mau bergabung dengan kami, boleh. Ya, jadi kami juga ini bersyukur gitu ya dengan tadi adanya roadshow, dengan adanya banyak pelayanan yang kami lakukan, tidak hanya online tapi juga onsite. Ini juga membuka pintu kemitraan gitu yang lebih luas. Jadi bersyukur ada banyak mitra yang boleh bergabung bersama Yayasan Lembaga Sabda, di mana kita punya hati sevisi gitu ya untuk bisa melayani, memajukan pelayanan di Indonesia melalui media digital ini. Ya, bersyukur untuk itu, terus juga kami bersyukur karena ada kerjasama juga yang boleh terjalin tadi, makanya ada MOU yang boleh kami perbarui. Bersyukur juga ada gereja STT yang juga semakin erat gitu ya untuk bisa sama-sama belajar melayani media digital ini. Ya, banyak sekali. Ada training, ada pengembangan staff, terus juga ada banyak konsultasi yang Sabda berikan untuk rekan-rekan di pelayanan yayasan lain, maupun ada teman-teman mungkin ya yang secara langsung gitu ya bertanya kepada masing-masing staff tentang pelayanan IT gimana. Nah itu juga bisa menjadi salah satu ungkapan syukur kami juga. Dan tak ketinggalan sahabat Sabda, doakan juga karena saat ini kami sedang melakukan renovasi untuk Gria Sabda. Ini adalah tempat di mana kami melayani ya. Jadi doakan masih proses untuk pembangunan. Ada yang sudah selesai tapi mungkin banyak yang belum selesai. Jadi mohon doanya supaya bisa cepat selesai. Lalu juga ini pastinya ya untuk bisa mendukung pelayanan Sabda boleh semakin lancar, boleh semakin berkembang untuk kedepannya. Ya. Sekian, banyak sekali nanti satu-satu nanti gimana. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi bersyukur ya dengan tim steering committee ini karena dengan adanya terbentuk tim ini dari pengurus juga bisa saling lebih banyak komunikasi, juga bisa lebih banyak memandu mengarahkan teman-teman di masing-masing tim. Dan seperti tadi yang sudah teman-teman Santi katakan ya, karena pada dasarnya butuh lebih banyak koordinasi, karena sekarang timnya walaupun lebih simpel, lebih sedikit jumlahnya, tetapi komunikasinya tuh lebih banyak sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Karena apa? Pekerjaan ini bukan pekerjaan putus, satu tim selesai ya sudah selesai di situ gitu ya, tetapi beneran ada komunikasi lanjutan yang harus disampaikan kepada tim-tim yang lain, dan steering committee di sini menolong, membantu untuk mengomunikasikan atau memberikan konsultasi, pengarahan dan ide-ide inovatif ke depannya. Ya, thank you Santi. Nah, Yudo nih harus diselesaikan nih Yudo tadi. Pertanggungjawabannya belum selesai, dia sudah bye-bye. Iya ya. Iya, tadi saya cuma cerita tentang yang ini sih, cara-cara kita juga berubah akhirnya gitu loh, karena tempatnya di merge gitu kan, cara kerja juga di merge. Sekarang cara kita juga mengerjakannya juga berubah gitu, dengan alat-alat yang baru yang sebelumnya juga kita belum pernah pakai gitu, atau kita sudah pernah pakai tapi belum banyak dipakai, kayak Canva misalnya, kemudian AI. Nah, AI kan banyak banget kan, nggak cuma teks tapi juga yang untuk image-nya gitu. Jadi kita pakai itu juga, libatkan itu juga dalam pelayanan yang kita kerjakan di sini gitu. Nah, kami sangat bangga banget dengan katalog pasca gitu yang kita sempat bikin kemarin gitu ya. Jadi banyak bahan-bahan pasca itu kita juga pengen gimana sih supaya orang juga bisa belajar sambil belajar pasca, juga dapat manfaat dari AI juga. Nah, itu katalog pasca juga kami bikin dengan pandangan seperti itu. Dan juga kami juga bikin untuk daftar bahan sekolah liburan gitu, sekolah kitab liburan gitu. Itu juga banyak banget teman-teman berkontribusi juga untuk bahan-bahan dan juga bagaimana itu bisa digunakan dalam konteks sekarang ini. Dan itu juga teman-teman di Sabda Resource juga bikin banyak banget untuk bahan-bahan pendukung ya. Untuk tadi Kak Roma, seminar-seminar itu kita bikin promosinya, kita bikin brosurnya, dan itu sangat banyak kayaknya banyak banget tuh servisnya gitu. Tapi juga kita juga punya proyek-proyek sendiri juga
Kita punya project Iya. untuk apa namanya 40 hari doa waktu kemarin Ramadan itu juga kita bikin juga project penerbitan juga masih ada kan, masih yang rutin gitu. Penerbitan kita punya 5. Itu teman-teman bisa baca juga sampai sekarang, itu bahan-bahannya kita terjemahkan, kita pilih bahan-bahan yang baik, kita terjemahkan, dan itu juga sangat apa ya, sangat terbantu gitu dengan adanya AI gitu. Jadi benar-benar kalau Sabda cerita tentang AI untuk pelayanan ya, kita sendiri kita udah ngalamin itu juga gitu kan. Kemudian kita juga bikin apa namanya project-project apa namanya potongan ini learning tadi juga melibatkan Sabda Resources. Kita bikin kayak semacam kurikulumnya untuk nanti bisa dikembangkan menjadi bahan-bahan pembelajaran yang lebih kompleks lagi gitu. Nah, kemudian setelah itu kita juga bikin untuk apa namanya administrasinya, karena dulu kita kan karena dua tim nih, 2 divisi jadi satu, administrasinya juga perlu dibenerin juga, kita di scrum tiap hari, kita juga bikin apa namanya laporannya tuh juga bisa lebih rapi gitu. Itu sih kalau dari kami. Oh iya, juga kita bikin ini juga promosi-promosi lewat video. Kalau dulu kan sebelumnya kita pakai promosinya banyak kan dari teks atau cuman apa namanya brosur gitu ya, brosur kecil gitu. Sekarang lebih terintegrasi aja sih. Ada brosurnya, ada teksnya, kemudian ada videonya juga untuk bisa apa namanya semakin luas lagi promosinya. Itu sih kalau dari kami. Iya, oke. Itu ya. Jadi apa banyak sekali hal-hal yang juga diproduksi di resource ini yang juga akan menjadi bekal cikal bakal juga ya bagi tim-tim lain untuk bisa membuat produksi-produksi selanjutnya. Karena pada dasarnya ini pusat produksi bahan nih sebenarnya di Yayasan Lembaga Sabda. Makanya ada teks maupun ada media, dan kalau apa banyak yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di tim lab sebenarnya ya, itu untuk bagaimana bisa dipakai, bagaimana bisa digunakan, dan sampai kepada masyarakat itu ya, itu dari tim teman-teman di apa di resources bisa membuat semacam informasi-informasi tentang produk tersebut. Tapi nanti teman-teman di Sabda Academy akan membuat program bagaimana mengedukasi atau mentraining gitu ya sahabat-sahabat Sabda bagaimana bisa menggunakan apa produk-produk atau hasil pelayanan dari tim labs. Itu salah satu ya, Sabda Sabda, nggak melulu nanti tim labs yang bikin, nanti resources akan buatkan perangkatnya, lalu Sabda Akademi yang mengedukasi. Itu hanya salah satu contoh ya, Sahabat Sabda ya. Jadi semuanya tuh apa, kalau kita bilang kayak lari maraton itu ya, satu selesai diberikan kepada tim yang lain sampai akhirnya selesai. Kalau di sini di Yayasan Lembaga Sabda, artinya produk atau proyek selesai itu adalah sudah diluncurkan, sudah dipakai, digunakan oleh masyarakat Kristen di Indonesia. Kalau hanya selesai dari satu tim tapi belum keluar, itu namanya kita bilang belum selesai. Begitu, benar ya teman-teman ya? Ini tadi yang disebutkan, ya ini tadi yang disebutkan udah dipakai semua atau sudah selesai di timnya nih tadi nih? Sudah dipakai semua ya? Oke, jadi nanti akan ada beberapa pengembangan di semester kedua yang akan dilakukan ya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi karena tadi juga sempat disebutkan baik di apa dari Hadi, dari steering committee juga disebutkan karena perubahan yang begitu besar, begitu banyak gitu ya, sehingga kita memang mengupgrade banyak device, banyak mengupdate infrastruktur juga ya. Selain kita mengupdate apa untuk skill maupun untuk proyek yang ada. Nah, ini ada pertanyaan nih seputar perubahan gitu ya. Ini dari teman kita Xiao Fan ya. Saya salah sebut ya. Yang dia nanya nih ya, ada perubahan yang sangat besar di sana sini ya. Tadi sudah disampaikan dari setiap apa dari Roma Santi, Hadi maupun Dido berkata ya, ada cara kerja berubah dan sebagainya. Nah, itu adaptasinya susah nggak sih? Dari Hadi dulu aja deh. Ya, susah nggak, Had? adaptasinya ya karena kita kan secara umum kita kerja agile ya. Jadi sudah biasa dengan perubahan. Ya paling tidak kita bisa beradaptasi lah gitu untuk melakukan perubahan itu. Nggak gampang, cuman kan memang dari dulu Sabda punya prinsip cara kerja agile. Jadi kalau ada perubahan-perubahan tertentu kita harus siap dengan itu sih. Jadi ya bisa ngikutin gitu. Oke. Baik, terima kasih. Kalau dari Roma sendiri, adaptasinya susah nggak nih, Roma? Iya, kalau untuk cara kerja sebenarnya lebih adaptasinya lebih ke banyak over komunikasi gitu ya, karena memang baru tahun ini kayaknya sistemnya ada 2 PJ,
terus ada juga super admin, dan baru ada anggota kayak gitu. Dan itu antara PJ satu dengan PJ yang lainnya juga komunikasinya harus ditingkatkan. Terus kalau antara PJ ke steering komite juga, karena steering komite juga biasanya membawahi satu-satu tim. Kalau di Bukan membawahi, Sabda Academy ada membawahi, Ibu Yuli. Gimana? mengarahkan. Iya, dari komite yang akan mengarahkan masing-masing tim gitu. Jadi di sini di akademi ada Ibu Yulia, itu juga jadi pengarah Sabda Academy. Terus dari PJ ke anggota gitu. Jadi adaptasinya lebih ke semua, baik ke PJ, baik ke steering komite dan juga ke anggota gitu. Sistem kerja sebenarnya dari tahun lalu itu dari tahun lalu ya, karena AI kan tahun lalu itu mulai, dan tahun ini lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi dari tahun lalu itu udah mulai adaptasi, dan ketika mulai dulu itu agak sulit sebenarnya, apalagi perkembangan teknologi sangat cepat ya, sulit, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Ketika kita mempelajarinya ya perlahan-lahan akan bisa, karena kita nggak belajar sendiri, sama tim juga. Misalnya ada kesulitan yang nggak kita tahu, tanya anggota yang lain yang lebih tahu gitu. Jadi banyak bertanya supaya nggak sesat. Saya tidak sesat di jalan ya. Wah, ini ya. Nah, kalau dari teman kita dari Gotas bilang banyak banget yang bisa didapatkan dari Sabda nih ya untuk pelayanan. Terima kasih dari ya sebagai Sabda. Dan tadi mungkin banyak yang sudah disampaikan sebenarnya untuk rata-rata yang disebutkan tentang proyek-proyek atau pelayanan highlights yang memanfaatkan AI itu sebenarnya bisa diakses dari situs ai.sabda.org gitu ya. Jadi hasil dari resources dari lab maupun dari akademi, kalau itu sehubungan dengan AI, biasanya akan diparkir atau akan didistribusikan lewat ai.sabda.org. Tapi kalau untuk program-program akademi lainnya gitu ya, untuk derivatif-derivatif gitu yang diselenggarakan Sabda Akademi maupun dari resources kerjasamanya, itu juga bisa diakses di situs live.sabda.org. Sedangkan yang lain ya, untuk perangkat-perangkat studi Alkitab ya, yang ini juga masih menjadi jantung dari Yayasan Lembaga Sabda gitu ya, itu bisa didapatkan di situs Alkitab Sabda. Situs Alkitab Sabdanya kita sudah bisa akses juga dengan ada fitur untuk kita memanfaatkan AI juga di sana, Ibu saudara sekalian. Lalu ada badeno.sabda.org gitu ya. Lalu ada juga kalau Alkitab GPT itu bisa didapat di gpt.sabda.org dan sebagainya begitu. Jadi bisa silakan nanti saja diakses ya Bapak Ibu saudara sekalian, sahabat Sabda semua, untuk highlight pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda sepanjang semester 1. Dan kami juga akan memasang arsip ini ya, arsip dari Instagram live kanal Ilsa sore hari ini, supaya bisa disimak lagi, dilihat lagi ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau hal-hal seputar highlight dari semester 1 ini yang ingin ditanyakan, nanti juga bisa ditanyakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi tanggapan, dan kita juga harus mengakhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Yudo, Hadi, Santi, dan juga Roma yang sudah mewakili teman-teman dari Yayasan Lembaga Sabda untuk memberikan ucapan syukur kita, laporan pelayanan kita ya, dalam waktu yang singkat banget ini ya, dari pelayanan dari Januari sampai dengan Juni 2024. Dan di sini saya ingin melihat ya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau bukan Tuhan yang memberikan visinya, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan kita untuk bisa mengerjakan ini, maka sia-sia. Tetapi kita lihat tadi highlight yang sudah terjadi, ini sebenarnya adalah hasil dari pertolongan Tuhan. Kita sebagai alatnya dipakai untuk bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan ini baiklah, ini juga menjadi ucapan syukur bagi kita semua, karena Allah Tuhan kita tidak pernah tinggal diam. Segala macam teknologi yang Dia izinkan berkembang itu harus dipakai semaksimal mungkin ya, memastikan bahwa namanya terus dimuliakan dan firman-Nya bisa terus diakses oleh lebih banyak orang. Dan inilah yang kami terus akan lanjutkan di semester kedua, sahabat-sahabat semua ya, karena perkembangan tidak akan mandek ya. Perkembangan itu pasti akan terus berkembang, perkembangan teknologi akan terus berkembang ya, dan kita selalu perlu mempersiapkan generasi masa depan untuk bagaimana mereka para pengguna teknologi bisa memanfaatkan teknologi, utamanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekaligus saya ingin menginformasikan ya, semester 2 ini kami akan fokus dalam persiapan proyek-proyek maupun tugas-tugas pelayanan seputar Sabda 30 tahun Yayasan Lembaga Sabda. Dan tema utama kami dari Sabda 30 ya, kami akan menyebut Sabda 30 adalah New Generation ya.
jika tahun ini kami building our future, building together ya. Kami membangun untuk mempersiapkan masa depan. Sedangkan untuk Sabda 30 ini kita akan sama-sama memperlengkapi generasi-generasi baru masa depan gereja untuk bisa memanfaatkan teknologi bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita akan lebih banyak membuka peluang kerjasama dengan gereja, dengan pendidikan-pendidikan Kristen, dan komunitas-komunitas manapun ya, untuk kita bisa mempersiapkan generasi masa depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan melaksanakan raker pada tanggal 31 Juli sampai tanggal 1 Agustus mendatang. Mohon dukungan doanya supaya pelayanan semester 2 bisa berjalan dengan lebih baik lagi dan bisa menghasilkan lebih banyak lagi ya hasil-hasil yang dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mendukung visi dari IT for God, teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mengikuti secara live maupun secara siaran tunda. Ya, nanti boleh banget ya terus kontak kami di 0881297900 untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, atau ingin memberikan usulan evaluasi tentang pelayanan kami, atau bisa juga masuk ke dalam situs-situs Yayasan Lembaga Sabda. Sudah ada form untuk masuk, untuk kontak kami di dalam sana, dan teman-teman kami ya dari balik layar akan siap untuk menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengundang teman-teman sahabat Sabda sekalian untuk bisa menghadiri program dari Alkitab AYPA malam ini yang judulnya Murid yang Melayani ya, dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Karena tema kita bulan Juli ini adalah tentang pemuritan. Jadi nanti malam masih tentang murid yang melayani di Instagram ayo.pa pukul 19.30 sampai dengan selesai. Lalu kami juga mengundang semua teman-teman muda untuk mengikuti Sabda Youth My Family in Christ ya, Selasa 23 Juli. Pas banget nih dengan hari anak nih besoknya. Kalau kita bicara tentang anak juga pasti bicara tentang keluarga nih ya. My Family in Christ akan dilaksanakan tanggal 23 Juli pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Live Sabda Resources ya. Jadi kami mengundang untuk juga datang. Baik, sahabat Sabda, kita akan menutup dalam doa untuk acara pada Kenal Ilsa pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk semua penyertaan-Mu dalam pelayanan Yayasan Lembaga Sabda sepanjang semester 1. Kami bersyukur untuk setiap mitra yang juga boleh Tuhan berikan untuk kami bisa bekerja sama, bergandeng tangan dengan mereka, mewujudkan bagaimana teknologi ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, bagaimana firman Tuhan bisa dipelajari dengan lebih maksimal lagi, memanfaatkan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada, sehingga Tuhan, lebih banyak lagi orang bisa menerima firman-Mu, bisa mendengarkan firman-Mu, bisa mengakses firman-Mu, dan Tuhan, lebih banyak orang lagi bisa tersentuh hatinya dengan firman-Mu dan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang semakin serupa dengan Engkau di tengah-tengah perkembangan teknologi yang luar biasa ini. Kami menyerahkan setiap tim dari Yayasan Lembaga Sabda, dari Sabda Academy, Sabda Lab, Sabda Resources, bahkan dari steering committee, semua Tuhan juga berikan kesatu hatian untuk melayani Engkau, menapaki lagi semester 2 ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, dalam pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih banyak sahabat Sabda semua. Sampai jumpa lagi ya dalam acara Kenal Ilsa selanjutnya. Kita akan lihat apa sih rencana-rencana semester 2. Nanti akan disampaikan oleh penanggung jawab gelombang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Salam IT for God, salam AI for God.